nanti generasi bangsa kita akan rusak, Niki. Yang hancur begajulan, lonte segala macam. Lah emang bener. Emang lo kete gua. Iya, Niki emang anjing emang. Gua ngebuat gua jadi nothing. Gua newbie, noob gua. Kayak gua pernah mengejar seseorang gara-gara cinta. Gua pikir menguntungkan, ternyata gua juga habis-habis juga duitnya. Istri gua ternyata tidak mau sama gua karena duit gua gitu, tapi karena emang mau sama gua gitu. Jadi kebukti di situ. Iya. Terus anjing gua nyari di mana lagi gitu, Nik, gitu kayak Selamat datang di rumah aku. Akhirnya stop penantian panjang. Aku senang sekali. Jadi buat teman-teman yang rasa kalau hidup itu harus dengan image baik terus dengan image yang sopan, ramah, tamah, penuh dengan kebaikan dan religius. Terus aku datang ke rumah Nikita Mirzani. Oh, di sini nggak ada begitu-begituan, bebas. Enggak, kayak oh ini ternyata artis yang bermasalah bisa bikin rumah segede ini. Ya udahlah, aku semakin yakin. Iya dong. Aku semakin yakin. Karena kan sebutan aku kan buat netizen kan Nikita Mirzani versi cowok. Iya. Tapi lo belum pernah dilaporin polisi kan? Udah pernah. Berapa kali? Sekali sih. Oh, sekali kurang banyak. Iya. Maksimal 5 lah. Kalau maksimal 5 lu baru bisa ngikutin prosesnya kayak gue. Kalau 1 mah nggak ada apa-apanya. Iya sih, tapi kan prosesnya juga apa ya? Nggak diminum. Oh, public figure nggak boleh tahu nih kita. Masa sih? Minum-minum kayak gini. Gue mah minum-minum aja. Nggak boleh tahu. Gue minum aja. Gue mau tidur sama cowok, gue tidur aja. Nanti generasi bangsa kita akan rusak, Niki. Yang rusak biar rusak. Berarti kalau yang rusak itu otaknya udah bebel. Harusnya jangan dicontoh yang jelek-jelek. Tapi kalau kata gue ini mah nggak jelek, wine itu kan bagus buat darah, ya kan? Buat bisa bikin tidur cepet. Ya kan katanya juga kan alkohol kan bikin orang jujur. Iya benar. Jadi nggak harus ke uya-kuya buat jujur. Kalau uya-kuya nggak jujur. Ya, harus si anjing. Kenapa nggak jujur? Kenapa nggak jujur uya-kuya? Kalau uya-kuya kan banyaknya dijujur-jujurin. Aduh, gue seneng banget loh, lo bisa mampir ke rumah gue sama Bunda itu cerita. Iya, aku juga seneng maksudnya dari sekian lama gitu, maksudnya kayak gue kan ngelihat lu bikin konten sama Bang Billy terus apa kayaknya sih. Ya gue udah bosan, udah gue buang ya. Hah? Udah gue buang dia. Sama seperti laki-laki yang lain. Enggak, kalau dia adik gue, cuma udah malas aja, gue dipansosin melulu. Oh, nggak mungkin kan dia adeknya Olga, nggak mungkin dia pansos sama lu. Ya itu kan adeknya, bukan almarhumnya, beda dong, karakternya beda. Oh iya ya, karena mungkin cuma itu kelebihannya. Lucu enggak tuh Billy? Dia lucu juga, harus ada tandemannya dulu siapa ya kan? Kalau tandemannya pasti juga dia. Iya. Dia coba deh tandeman sama lu tuh, kayaknya lucu deh. Dia tuh satu-satunya orang yang kalau misalnya gue ngomong sama lu nih Nick ya. Nih kalau gue ya Nick ya gitu. Karena kalau gue ngomong pasti kayak gitu kan. Kalau menurut gue ya Nick kayak gitu. Kalau Bang Billy tuh enggak. Dia tuh kalau menurut Bang Billy ya kayak dia mau ini bahkan dia menyebut dirinya sendiri aja Bang Billy. Iya. Sekarang dia lagi sama Amanda Manopo dia. Iya kan? Bener gak sih? Iya. Ah ya udahlah. Ya udah settingan. Si anjing ada sendiri dibongkar, emang tai. Emang anjing. Ya udah lah ya. Aduh, kita tuh harus mengubah pola pikir masyarakat Indonesia deh. Kasihan loh dikasih disuguhin yang bohong terus. Janganlah, gimana kita mau maju kalau kita disuguhin yang kayak begitu dulu. Dan gue salah satu hal yang sangat gue respect dari Nikita Mirzani adalah maksud gue lu sebagai perempuan, lu dengan segala macem sakit hati yang lu lewati bersama laki-laki dengan gagal pernikahan berkali-kali, tapi itu nggak ngerubah lu jadi orang lain sih. Oh enggak dong, gue tetap Nikita Mirzani seperti yang dulu-dulu. Cuma bedanya sekarang gue bisa beli apa aja semau gue. Kalau dulu gue masih, gue sayang kalau mau beli ini, gue mau pamerin ke siapa gitu. Kalau sekarang gue pamerin semua. Oh iya, kayaknya gue Nikita Mirzani yang dulu. Ya masih. lu kelamaan ya, lu kelamaan. Kalau gue karena aku nggak punya tete. Kalau aku punya tete kayaknya endorsean aku juga banyak. Ini gue juga dibuat kali. Lu bisa gue buat. Aduh Niki anjing banget. Aduh cheers dulu dong. Yaudah, cheers. Nah. Bos. Yuk. Ini mahal nih.
Kalau yang tahu wine tuh ini mahal. Gue di sini nggak ada yang murah. Kalau Cuma aku gua doang mah, yang murahan. kalau aku ini, Lu punya lu sendiri. iya ini jadi aku kemarin dikasih ini kayak ini karena ini rasanya enak terus harganya juga lumayan murah. Oh ya. Jauh lah dari ini, tapi kalau buat teman-teman yang nongkrong terjangkau. Terjangkau. Iya. Ini kan cuma untuk show off aja. Gue tuh segala sesuatu sekarang harus disombongkan. Karena iya. ternyata orang Indonesia tuh demen sama yang sombong-sombong. Karena gini, karena gue kenal Nikita Mirzani itu jauh sebelum gue kenal, maksudnya kayak ketemu di lokasi syuting apa segala macam. Enggak, gue tahu Nikita Mirzani jauh sebelum itu. Jadi kayak ngelihat Niki yang sekarang, kalau orang bilang kayak ini Niki apa sih segala macam, enggak, gue orang yang paling bersyukur ada Nikita Mirzani di dunia ini karena dari semua orang yang tiba-tiba berubah jadi sok baik atau giveaway handphone Kayak siapa tuh? banyak. Contohnya. Ya mungkin Lo masih belum seberani gue, katanya lo Nikita berani versi lakinya. iya. Coba, berarti lo berani sebutin nama dong. Karin. Cuy. Ya, kayak gitu salah satunya gitu. Kalau dia gitu ya, dia Iya. tuh membuat image bagus di halayak ramai tapi aslinya hancur. Jadi kayak dia dulu punya image rusak dan dia terlalu bersusah payah untuk nunjukin ke orang kalau gue tuh sebenarnya baik. Gara-gara dia. Oh, maksudnya? Jadi kayak dulu kan dia bilangnya bad girl. Terus yang Menurut lo orang sekarang dia udah nggak bad girl? di mata masyarakat. Ini kan gara-gara dia kan nge-switch dirinya itu gara-gara dia lagi deket sama cowok. Iya. Ya kan? Yang bapaknya ya lumayan lah. Ya di Indonesia Niki. oke lah. Niki adalah Uus Iya, maksud gua gini. di scene underground. Kalau gini loh, maksud gua gini. Kenapa lo harus berubah hanya untuk mengejar satu cinta? Karena menguntungkan Niki. Ya kalau menguntungkan, kalau enggak kayak gua pernah mengejar seseorang gara-gara cinta. Gua pikir menguntungkan, ternyata gua juga habis-habis juga duitnya. Terima kasih Niki. Anjing, Gus. Padahal gua mau nanya nggak jadi. Iya karena udah Niki, ini handphone lu yang tadi isi pertanyaan gue buang, biarin Iya. aja. Lu Gua udah hafal, gua pintar. gue tahu lu pintar, gue tahu lu jadi pintar. host. Buktinya gua sama TV nggak ditendang. Pernah. Gua yang nendang TV. Oh, yang dulu ada kesalahan. Tapi kan proses. Kayaknya- Tapi ketika gue diajak kerja lagi, gue nggak mau. Keren. Karena buat gue itu suatu hal yang harusnya lu nggak boleh melakukan itu. Harusnya Iya, tanya iya, dulu iya, baik-baik. iya, iya, Ya kan? iya, Karena iya, biar iya. gimana pun artis segitu-gitu aja. Ruang lingkup segitu-gitu aja. Lu pasti akan butuh gue suatu saat nanti. Kayak misalkan Rena Nose ditendang dari Sindar Ditendang. FVJ. Dapat lagi. Masuk lagi. Ya, itu Tidak takut, tidak takut, Tidak takut. tidak Itu takut. namanya sirkulasi. Iya, 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 Hawa iya, angin iya, kali ya. Kayaknya kita lagi bosan sama yang fake nih gitu. Iya, benar. Coba yang real masuk gitu. Tapi kalau Rina Nose kan memang dia punya kemampuan. Betul. Dia lucunya dapet, dia bisa nyanyi. Kalau Anda Gua mah bagian ribut-ribut aja. bagus. Sama kalau ada musik goyangnya gini. Gue yang harus. Sekarang gue udah gak gini karena Gimana? karena usia gue semakin menua. Jadi Betul. gue kalau joget ya biasa aja. Gimana, Mbak? Biasanya Biasa gimana? aja, gue biasanya duduk. Kan tetap getar. Enggak, ini gue udah gak bisa ada vibe-nya. Kenapa dibahas? Anak gue 3 cuy. Kalau gue yang gitu-gitu udah gue rubah. Iya, iya, Itu iya, biar iya. anak cabe-cabean yang baru ngetek aja. Iya, iya, iya. Uus! Ya, Kalau udah di rumah gue mau nanya nih. Ini kan lagi COVID-19 ya. ya. Ini penghasilan lu tuh berkurang gak sih terus? Malah nambah. Nambahnya? Nggak tahu ya, karena gini nih kayak semua masalah gue ya mungkin saat gue kena masalah apa segala macam itu gue nggak pakai kehilangan mobil, kayak mungkin hidup gue juga sama istri gue Lu juga kenapa jadi nggak ngubungin gue waktu ada masalah hebat itu? punya teman itu bukan buat dipergunakan untuk hal-hal kayak gitu Niki. Gue bersyukur udah jadi teman lu, itu gue bersyukur. Malah semakin gue nganggap lu teman, semakin gue nggak mau ngerepotin lu. Oh, Gitu. hatinya mulia loh. Ya, jadi gua nggak pengen kayak gua ke Niki gua minta bantuan apa segala macam, enggak satupun teman gue yang gua minta bantuan karena gue pengen proses ini tuh gua rasain sendiri sama istri gua gitu, karena yang paling gua takutin ketika gua punya uang terus gua punya istri adalah dia nggak bisa nerima gua saat gua nggak punya uang. Ah, betul. Nah, blessingnya adalah gitu, berkahnya gitu saat
gue kena kasus dan kena masalah dan segala macam, ternyata terbukti kalau istri gue ternyata tidak mau sama gue karena duit gue gitu, tapi karena emang mau sama gue gitu, jadi kebukti di situ. Iya. Terus pas di Sedih saat loh ini loh, sedih iya loh. pas gue dapat kasus apa segala macam, orang-orang lain ketawa gitu kayak mampus lu mampus. Gua doang loh yang enggak. Iya lu Gue enggak. tuh sempet ngomong sama temen gue, ada satu orang lo nggak kenal, gue bilang gini, gue pengen bantuin Uus deh, tapi kalau gue bantuin Uus dia nggak minta tolong ke gue rasanya nggak enak gitu. Kayak Iya. sok jadi pahlawan kesiangan, ngerti nggak? Iya, ngerti. Gue tuh selalu nungguin kapan ya nih orang bakal Iya. telepon gue atau Iya. WhatsApp kayak gitu, tapi Iya. ternyata enggak. Tapi karena ya itu karena gue ketika gue sudah menganggap seseorang teman, gue malah nggak mau ngerepotin sama sekali gitu. Jadi kayak saat itu gue nikmatin prosesnya, kayak orang ngetawain gue, syukur-syukurin gue, mampus-mampusin gue nggak punya kerjaan apa segala macem. Dan sekarang saat pandemi mungkin saat orang-orang lagi pada sulit, gue dapat rezeki lebih gitu. Jadi kayak mungkin apa ya, emang proses akhirnya sabarnya istri gue gitu, telatennya istri gue, dan guanya juga yang tidak memakai UU ITE untuk menghukum orang Iya, gitu. iya. Iya kan? Jadinya ya alhamdulillah lah saat pandemi ini yang gue kira gue bakal nyusruk gitu. Ya alhamdulillah ini gue malah bisa di tahap kayak starting point untuk beli rumah gitu kayak. Uus nih baru beli rumah di daerah Ciputat 3 lantai. Nanti gue akan bantu isi furniturnya. Aduh, Itu jangan- hadiah dari gue. Aduh jangan gitu tahu Niki, gue nggak bisa. Lu nyayangin istri gua. Iya. Lu jadi temen istri gua juga. Iya, maksud udah gua senang. supaya siapa tahu kalau gua bisa kasih salah satu furniture yang bisa lu dudukin, itu bisa bikin pikiran lu kemana-mana gitu. Untuk bisnis lah, punya bisnis atau pekerjaan segala macem. Jangan salah loh. Gua ketika duduk di sini ya, Iya. gua sendirian, gua nonton TV, itu ada aja gitu ide-ide dari otak gua yang ini. Iya. Tapi kalau buat sofa di ruang tengah saya udah punya. Udah Dari punya. 4 tahun saya ngontrak ini. Oh, mau dibawa ke situ. Dibawa Oh, karena legend berarti. legend ini sudah berapa ratus kali di situ dari segala macam bentuk dan kostum Niki gitu. Iya, Jadi berarti tuh lo nggak akan hilangin ya? iya, jadi kan selama ini kan gua kan selalu nyari rumah yang kayaknya yang kecil aja lah gitu, maksudnya yang kita cukup, tapi kayak gue tuh selalu mikir kayak aduh sofa gua nggak bisa masuk karena ini memorinya banyak banget sofa gue ini gitu, kayak nggak bisa masuk. Terus akhirnya gue dapat rumah yang ternyata ownernya baik banget, terus kayak berbasis kayak nggak pakai KPR gitu, kayak riba. Iya, kayak gue bersyukur banget gue dapat rumah yang berkah buat keluarga gue gitu, kayak terus sofa gue bisa masuk Sofa lu gede banget. segini sama Segini. sama jadi ini Oke, sofa oke. kayak jenis kayak gini bisa masuk. Ya apapun lah nanti kebutuhan lo, ketika rumah lo itu udah jadi, gue akan bantu. Itu Iya. janji gue. Iya, tapi Lu udah main kesini aja, gue tuh udah seneng banget. ya gue juga sebenarnya seneng nih Kalau karena gue tuh orangnya paling pantang minta bantuan sama orang, gue cuma gue nggak mau. Iya. Harus ada sesuatu. Tapi nggak gua- kayak artis-artis lain, collab gitu aja. Padahal lu dapat akses banyak banget tuh dari hasil kolepan. Tapi lu nggak mau bagi-bagi, ngapain? karena menurut gue pertemanan itu lebih penting dibanding nominal. Benar, tapi buat gue gua. pertemanan, tapi kalau kayak gini, sorry tolong menolong tetap. Tapi walaupun Iya. gue sejujurnya terharu ya, maksudnya kayak lu mungkin bukan yang ada di circle terdekat gue gitu yang mungkin yang ngobrol bareng atau nongkrong bareng sama gue, tapi lu kayak gini ngobrol gini ke gue karena gimana ya Nick ya, gue tuh paling nggak bisa ngerepotin temen gitu, gue paling sama nggak gue bisa. juga dulu, tapi saat gue ada di posisi yang sangat down banget, di mana gue sendirian segala macam, tapi ketika gue seperti sekarang, gue tuh kalau ngeliat teman-teman gue tuh gue bawaannya pengen Iya. gimana ya, Lu pengen bantu cuman pengen kayaknya bantu gitu, kayak lu pengen bantu tapi takutnya kayak ngeremehin dia. iya kayak gitu, gue Seolah-olah takut. kayak teman lu kayaknya nggak bisa ngelewatin ini semua, kayaknya harus dibantu gue deh, kayak lu mikir gitu kan? Iya, ada di pikiran gue ada kayak begitu. gitu kan. Jadi gue juga sama. Jadi kayak mungkin ya gue adalah orang yang sebenarnya pengen ngobrol pertama dari semua konten gue tuh sama lu sebenarnya. Kenapa lu nggak calling gue? Karena gue takut pansos. Gue takut dibilang pansos, gue takut dibilang kayak lu tahu si Nyai emang banyak viewersnya kalau sama dia apa segala macam. Gue nggak mau sama sekali gitu. Jadi kayak gimana ya caranya gue ngasih tahu ke Niki kalau gue pengen bikin konten sama dia, pengen ngobrol sama dia gitu. Terus kayak tiba-tiba kemarin lu nelpon gue terus, "Us main ke rumah dong, gue pengen ngobrol nih yang sereal-realnya, gue pengen tahu dari perspektif lu tentang hidup lu apa segala macam." Gue kayak wah anjing sih, gue Niki tanpa lu suruh pun gue sebenarnya mau datang ke sini. Makanya kan lu bilang Gue colok mata lu ya. Iya, kayak Gue colok mata lu. kayak us minggu depan ya, gak usah minggu depan.
gitu. Gue mah bukan orang yang sok-sok sibuk biar kelihatan gue laku gitu. Jadi kayak Lu laku lagi, Us. Lu tuh sebenarnya lucu lagi. iya, cuman kan orang nggak tahu attitude gue. Iya, Orang cuman gini loh, orang Indonesia itu susah banget untuk menerima orang-orang yang menurut mereka tuh rusak gitu loh. Rusak dalam artian apa? Gue juga kagak ngerti ya. Maksud gue, ketika gue menghibur masyarakat Indonesia, gue pasti punya tata krama. Gue Iya, tahu kalau gue iya. lagi di TV gue harus ngomong apa. Iya, betul. Cuman kadang-kadang kita harus nurutin netizen tuh kan anjing banget ya. Iya. Kayaknya hidup artis tuh disetir netizen gitu loh. Iya, kalau misalkan ada artis yang bisa lu setir, bukan berarti semua bisa lu setir gitu. Kalau gue sih nggak bisa. Iya, maksudnya kayak lu aja gitu dari semua sakit hati lu gitu sebagai perempuan gitu. Gua mandang lu sebagai perempuan yang tough gitu. Maksudnya lu punya 3 anak gitu, lu bahkan punya rumah sendiri sekarang, lu punya bisnis, punya apa segala macam. Gue rumah banyak sekarang Gue punya residence, gue punya apartemen. Sih. Kayak buat temen-temen mau orang bilang lu jelek apa, sejelek apa berdasarkan standar mereka gitu, selama lu yakin apa yang menurut mereka jelek itu ternyata tidak merugikan siapapun gitu, dan itu menurut lu itu adalah bagian dari hidup lu, menurut gua ya udah lanjutin aja gitu. Jangan berubah jadi orang lain gitu, karena jadi diri sendiri aja belum becus apalagi jadi orang Nah, lain. kayak siapa tuh? Kalau itu banyak banget Ya, Iki. contohnya yang berubah ketika di masa sulitnya masih meraba-raba dunia pertelevisian, sekarang udah mulai naik sombong. Kira-kira kayak siapa tuh? Udah, lu dulu deh nih, lu deh. Lu kan yang paling perhatiin nih. Kalau gua kan Kalau kadang- gue udah nggak punya rahasia, masyarakat tuh udah tahu semua gue. Yaudah, salah satu contoh dari lu apa? Siapa? Menurut gue, Ya. artis yang lupa daratan banyak sih. Yang Iya, banyak kan? yang nggak laku aja deh. Gue sebut nih, tapi abis itu lu sebut ya. Iya, lu sebut nih. Chris Hatta. Iya. Yang lupa daratan ya. Siapa ya? Kalau itu gua nggak bisa sebutin. Kayak temen terdekat lu juga lupa daratan. Ada. Iya, jadi gini. Gue langsung kepanasan, padahal hasil 3 nyawa. Jadi gua tuh nggak tahu ya, kayak gua tuh nggak pernah loh Nick, kayak misalkan gua melihat artis yang punya image religius, terus punya image yang endorsannya mungkin peralatan ibadah apa segala macam gitu. Tapi tetap aja zinahnya jalan-jalan gitu. Itu maksud gue, ini kalau urusan zina kan gue nggak lihat ya Nick ya. Maksudnya kalau lu kan mungkin tahu dari circle lu ya gitu. Tapi kalau Mau gue lo tahu tapi lo nggak mau mengungkapkan. Beda aja lo sama gue tuh, kalau lo tuh masih ada filternya, kalau gue nggak ada. bahkan gue pun dibilang sama teman-teman gue udah gak ada filternya. Nicky emang anjing, emang gue ngebuat gue jadi nothing. Gue newbie, noob gue. Jadi gue ketemu di tempat mabok pun ketemu sama mereka nih yang dengan image agamis apa segala macam. Tidak sekalipun gue terpikirkan untuk nge-instastoryin, nunjukin ke orang-orang, nih lihat nih public figure yang lu anggap religius ternyata ada di tempat yang sama dengan Bukan penista. public figure kali, jatuhnya blogger. Lebih spesifik sih anjing. Vlogger. Public figure sama vlogger beda loh. Ya tapi kan kalau udah terkenal kan orang bilangnya public figure. Tapi kan Nicky. terkenalnya di sosial media. Siapa tuh yang pakai kerudungan cewek? Ini ya? berasa kayak ini berasa kayak ini Deddy Corbuzier ya, gue Deddy Corbuzier, ini Uus anjing, ini kayak gue yang masih kayak jaga-jaga gitu, kayak dia Uus anjing di atas. Jangan pernah ngerasa Uus paling real karena di atas Uus masih ada di kita Mirsan. Tapi emang benar, kita tuh harus mengubah mindset masyarakat nih. Iya. Karena masyarakat sering banget dibohongin sama public figure Iya. yang kelihatan di depan kamera. Oh baik, oh nggak pernah ngelakuin apapun. Oh Nikita Mirzani, dia mah anjing, dia mah bangsat, dia mah hancur begajulan, lonte segala macam. Lah emang bener. Lonte gua. Iya, itu. Uus penista, Uus pemabuk, Iya. dia tatoan, dia brengsek, dia ngomongnya sembarangan.
Bener. Gue doyan minum, tapi gue selalu ingat sama Tuhan gue. Iya. Gue emang apa harus gue sholat gue instastoryin? Kan nggak harus. Iya makanya. Ya makanya kayak gua gini kayak bahkan kadang-kadang kita dibanding-bandingin nih Ki. Benar. Lu lihat nih si public figure ini dan di mana? Tapi lu dibanding-bandingin gitu lu masih kepikiran ya? Enggak, masalahnya public figure yang dibandingin ini gua tau kayak gimana. Sebutin dong, Us. Iya, jadi kayak lu lihat dong dia tuh panutan banget. Dia tuh Gak usah jauh-jauh lah, temen lu yang sahabat karib lu juga gitu. Oh, paling family man. Oh, kayaknya sayang banget sama istrinya. Istrinya dibeliin mobil. Padahal uang bukan duit dia. gua bakal diem aja. tapi kalau gua gak boleh kasih pembelaan si orang itu dia sayang banget sih emang sama istrinya. Iya sayang lah. Betul, maksud gua yang ngebuat gua salut sama Ya gimana nggak sayang, orang penghasilannya banyakan uang bininya kok. Kan gue tahu. Iya, gue tahu. Cuman ini gue perspektif gue sebagai teman dia ya. Kenapa gue memilih Oh masih dia? temenan? Oh lu udah temenan? Gue Orang temenan kemarin sama bikin dia. YouTube banget. Iya, maksudnya gue karena gini, karena Padahal dulu nggak temenan. Gue kan tahu banget ceritanya waktu gue masuk ke TV burung. betul. Ya jadi intinya adalah prosesnya kan kemarin gue ceritain. Iya. Gue ceritain di Iya. YouTube. Jadi awalnya gue kira juga gue cuma sekedar teman kerja. Oke. Gitu. Tapi lama kelamaan dia merasa kalau apa yang gue utarakan, apa yang gue lakukan, gue menjadi real pun ternyata Us memang seperti ini. Emang akhirnya gimana ya, pertemanan emang nggak bisa prosesnya langsung nyangkut sini gitu. Temen kayak tapi lu di Depak dari pekerjaan. nggak di Depak. Oh, di Depak. Nggak di Depak Niki. Diapain dong? Nggak di Depak. Dibuang. Jadi Kalau gue nggak ada kata-kata halus gimana sih kata-kata halus? itu? iya. Gua bingung. Karena gini perspektif gue adalah gue kan selama ini temen gue misalkan ada yang gue tetap temenan sama dia. Betul. Karena masih ada bagian dari dia yang menurut gue baik gitu. Mau dia dibilang ngedepak orang apa segala macam, menurut gue bukan maksudnya seperti itu mungkin. Bukan gitu, cuman emang Tapi mungkin. super shooting nggak? Hah? Super shooting dong. Hah? Sedih dong, kan dulu kan stripping cuy. 3 program loh. Tapi kan Pak lu terus yang gue lihat. tapi kan gini, maksud gue di situ berpikirnya karena gue ya lu tahu kan Lu kalau gue belit-belit us ngomongnya. bukan gue belit-belit karena Udah gue poin aja. karena Kelamaan. Aduh kesini lagi. enggak, karena gue mencoba buat gini nih, maksudnya gini, lu sama gue Ya lu temenan. juga udah gak kerja sama anyway ya, pertemanannya itu pertemanan. Ini kan cerita Iya. tentang apa yang lu rasakan. Ini- Boleh dong. Iya, gue Terima dong. Gue terima. Iya dong. Masalahnya dia juga banyak hal yang terbuka. Maksudnya kepala dia terbuka. Baru aja kan dulu dia Tapi that's a start, right? Tapi that's a start, right? nggak ada. Udah, Nggak ada. lu terlalu takut banget untuk dimusuhin orang. Udah. Bukan gue takut dimusuhin orang. Niki, anjing. Gue kasih dulu, diam dulu. Nih gue kasih tau sama lo ya. Coba. Gini, jadi gue tuh nggak bisa bilang kalau semua orang tuh kayak pertemanan tuh harus langsung sempurna, langsung kayak semuanya langsung nyaman gitu, enggak. Tapi 3 karena tahun loh Us, lu masih bilang begitu. iya, tapi pada akhirnya ada satu momen yang membuat dia terbukakan matanya. Kalau misalkan emang kita berteman tidak boleh cuma satu frekuensi gitu. Emang ada teman kita yang Iya. emang ada teman kayak kita kayak anjing, tapi selama kayak Niki dibilang lonte apa segala macam, selama di mata gua dia tidak di mata gua, ya omongan lu nggak valid gitu. Nah, ketika lu ngomongin teman gua dan segala macam, gua pun bisa ngasih pembelaan kalau memang dia ini memang gimana ya, dalam artinya dia tuh gak punya circle gitu, orang-orang terdekat yang emang berteman sama dia karena teman gitu loh. Nih. Jadi semuanya harus dikaitkan dengan duit, di bisnis apa segala macam. Jadi dia membuat dia tidak- Bisnis juga kagak ada yang jalan. yang intinya Sama adalah gua juga kayaan gua. iya, maksudnya gini. Tapi berarti bener dong, dalam proses rumah tangga, dalam proses hidup, mau lu setua apapun, progres itu akan terjadi. Betul, kan? setuju. Setuju kan? Setuju. Maksudnya gua menyadarinya di situ aja nih gitu, kayak gua di sini gua sebagai
ya maksudnya di industri gitu ya, gue orang paling kere mungkin. Tapi enggak, buat gue lu orang paling bahagia. Thank you Niki, maksudnya Bener. lu bisa lihat gue di situ karena lu tahu struggling gue, lu tahu survive gue. Thank you, gue makasih. Aduh kerasa nih, aduh kerasa nih. Iya anget dada aku, anget. Iya maksudnya kayak gue orang paling kere mungkin secara finansial di mata netizen yang melihat artis atau public figure secara finansial bukan kebahagiaan gitu. Jadi kayak gue tuh mencari-cari teman yang bener-bener teman gitu. Sedangkan ini cuma karena karena si Uus nih main di strippingan sini, si ini karena si Uus banyak duitnya, gue main kesini karena Uus ya lumayan lah instastory sama Uus bisa biar dibilang gue temenan sama artis gitu. Kayak gue jujur juga dalam hati gue kayak aduh anjing, gue tuh kangen gitu nongkrong sama teman-teman lama gue karena gue tidak menemukan teman yang gue bisa sharing di sini gitu. Sedangkan lu kalau ada cowok bentuk cowok, mungkin gua akrab banget sama lu anjing. Mungkin gua akrab banget sama lu kalau lu cowok ya, gua akrab banget sama lu gitu. Terus tapi kayak gua menemukan itu di industri itu kayak susah gitu. Susah ya? Iya. Karena mereka berkelompok-kelompok sih. Betul Iya gitu. kan? Main kubu-kubuan gitu. Betul. Terus sedangkan gua tuh pengen berteman sama siapa aja. Padahal yang main kubu-kubuan juga orangnya bego-bego semua. Boleh tos? Jadi seperti itu. Iya, dari Nah, segi kehidupan, keuangan, finansial. iya, semua. jadi gue pengen sama teman-teman gue gitu, apalagi yang mungkin sama teman gue yang ini tuh kayak mungkin apa ya, mungkin secara dari awal mungkin gue belajar banyak soal industri dari dia gitu, tapi mungkin dia belajar hidup secara real dari gue gitu. Dan menurut gue itu sehat banget. Jadi kayak gue udah nggak bisa bilang kalau partner gue atau teman artis gue cuma sekedar teman syuting gitu nih. Tapi emang temen gitu, kayak lu ketemu gue lagi syuting kayak kemarin lu kemana gitu, gue lihat lu di sini lu ya anjing lu gitu. Kayak itu yang muncul gitu. Dan untuk mendapatkan teman itu tuh butuh proses banget gitu. Betul. Dan gue bersyukur dengan akhirnya proses ini terjadi, terus dengan dia yang dulunya seperti apa terus sekarang jadi jauh, kayak Berubah ya. jauh banget nih. Gue nggak bisa ngerasa kalau gue nggak bilang gue agen perubahannya dia gitu, tapi kayak gue bisa ngasih ternyata ada perspektif lain gitu. Kalau misalkan kayak gue menikahi perempuan yang dibilang sama orang-orang mungkin bukan perempuan terhormat gitu. Emang perempuan terhormat tuh gimana sih? Buat gue di sini gak ada perempuan terhormat loh. Yang terhormat aja dipakai-pakein sama orang. Ya, kalau gua boleh ngomong sejujur-jujurnya dan masyarakat bisa menerima, gua akan bongkar satu-satu. Tapi kan mereka tidak akan bisa menerima. Pasti pada bilang, nih kita iri, lu nggak. Nih kita pansos, nih kita. Bilang aja lu iri gara-gara nggak punya laki. Bilang aja lu iri, banyak banget gitu Iya. loh. Ya itu dia yang apa ya nih kayak kenapa gua tuh kayak sampai gua mau nikah gitu sama bini gua gitu, kayak gua nggak nyangka sih lu bakal WhatsApp gue gitu, kayak apa ya, kayak wah anjing sih ini, kayak ini orang paling tuh teman-teman nih, ini orang paling bangsat. Gua tahu gitu, kayak anjing-anjingan Niki kayak gimana kelakuannya kalau lagi syuting, kayak gimana di belakang syuting kayak gimana gitu. Terus kayak ini orang tuh yang semoga lu survive ya gitu, kayak jangan lihat dia dari masa lalunya apa segala macam, pokoknya lu sayangin dia ya gitu. Lu yang ngomong gitu nih, lu yang ngomong gitu. Teman-teman gue semuanya ngerendahin. Masa sih? Iya. Cuman gue doang? Iya. Bohong lu. Karena rata-rata Even temen lo yang paling dekat pun ngomong begitu. Karena teman-teman gue ngerasa gue tuh orangnya gak macem-macem gitu. Gue kalau udah sayang sama cewek ya sayang gitu. Jadi kayak kok lu malah ngasih hati lu gitu yang sebesar itu tuh kok ke perempuan ini sih gitu. Sayang tahu Us gitu. Masih banyak perempuan yang lebih berhak buat dapetin itu gitu. Sedangkan gue ngerasa kayak ya kita ngasih kesempatan dulu deh gitu. Gue coba buat jelaskan ke mereka gitu, kayak prosesnya kayak gimana. Enggak anjing, lu tuh terlalu baik buat dia gitu. Tapi jujur ya Us ya, gue ini kan tahu sebanyak hal tentang dunia keartisan ya. Siapa laki yang selingkuh, siapa. Cuma lu doang yang paling gue nggak pernah dengar. Us abis sama perempuan lain nih, gue nggak pernah dengar. Ya gimana ya nih, kayak
Gue sayang banget sama bini gue. Dan yang gue sukanya juga dari bini lo itu adalah ketika dia memutuskan untuk menikah dengan seorang Uus, ya, dia tuh totally tuh berubah buat gue. Karena gue juga sedikit banyaknya gue tahu gitu. Tapi tapi dia berubah banget. Gitu. Ya itu dia kayak anjing Nikita Mirzani gitu yang lu hina-hina gitu, yang lu anggap lonte, yang lu anggap apa ya, orang-orang yang apa. Jadi gue dari situ mikir kalau memang orang yang mungkin sudah pernah berada di sebagai perempuan gitu dengan rasa sakit yang sama gitu, kayak lebih paham gitu. Kayak lu tuh paham gitu, maksudnya kayak istri gue tuh emang berhak buat disayang gitu. Dan gue rasa lu kayak nitipin gue tuh, jagain tuh cewek tuh gitu, kayak ya lu sayangin deh apa segala macem. Dan itu terlontar dari mulut Nikita Mirzani itu gue amazed sih gitu, kayak nggak mungkin anjing gitu. Mana teman-teman gue lain yang mungkin Bener-bener. mana gitu yang ya katanya support gue segala macam pilihan gue gitu. Terus kayak mereka ada yang ngomong kayak, Us, lu tuh nama lu lagi bagus gitu. Lu Iya, nama lu lagi bagus loh saat itu. Iya, lu nama lu lagi bagus, lu nikahin kayak cewek yang kelihatan oke. Maksudnya kayak lu juga buat endorse juga gampang, lu buat rating juga ketika lu diundang juga bagus. Kayak what the fuck, gue kayak gue nggak nyampe situ mikirnya. Gue cuma sekedar kayak enak sama dia, gue nikahin deh udah gitu. Kayak fetish gue ada di dia gitu, gue suka tete gede. Terus ada di dia dan dia sayang sama gue gitu, kayak anjing gue nyari di mana lagi gitu nih gitu. Kayak ini perempuan udah sesuai fetish gue, dia mau nurut sama gue, dia mau membaik, dia pengen hidup normal, dia pengen hidup seperti perempuan yang struggling pada umumnya gitu kayak. Ya gue paham, yang gue tangkap dari omongan lo, ya gue udah tahu. Nah sekarang mau gue tanya, ketika semua itu udah terjadi dan lo di posisi yang sekarang, temen-temen lo ninggalin lo nggak? Enggak. Sama sekali? Enggak. Satu pun nggak ada? Malah maksudnya kayak proses pertemanan itu kan juga kayak gue dan teman-teman itu kan artis baru juga. sekarang, dulu Iya. 1 tahun yang lalu, 2 tahun lalu, orang pada ninggalin lo nggak? Kita jangan bicarain yang 2020. Itu kan lu udah proses di mana pencapaian lo ya udah di situ. Ada beberapa. Makanya gue bilang kayak boykot itu adalah blessing buat gue. Boykot adalah berkah buat gue karena Jadi lu tahu. Jadi teman-teman gue yang sudah berpaling, malah maksudnya teman gue yang sudah menjauh yang ngerasa kalau Us artis banget. Us syuting mulu udah gak pernah nongkrong lagi. Us kayaknya udah mulai kayak pencitraan nih, udah beda sama yang dulu gitu. Ya gue pencitraan, maksudnya gue posting foto bini gue tulisin kata-kata apa segala macam karena emang kondisinya emang dia dibutuhkan hal seperti itu buat nunjukin kalau gue tuh sayang sama dia gitu, sampai di titik itu gitu. Karena sebagian orang tahu tentang istri lo seperti apa dulu. Iya, terus ya. kayak mereka kayak mulai ngejauh pas gue di boykot, kayak wah ternyata Us masih Us yang sama gitu. Us adalah Us yang ngomong, Us yang speak up, Us yang peduli sama orang lain. Sampai akhirnya gitu. lu kena masalah tuh, Iya, besar banget iya. itu. Tapi masalah itu membuat teman-teman gue kembali lagi ke gue. Aneh nggak menurut lu? Malah mereka yang anjing, ternyata selama ini kita salah nih nuduh Uus. Kalau Uus tuh ternyata star syndrome. Uus tuh ternyata selama ini, ternyata Uus tuh sedang fokus membenahi istrinya gitu. Uus tuh lagi fokus sama rumah tangganya. Uus lagi fokus sama karirnya gitu. Nah menurut lu rumah tangga lu sekarang udah baik-baik? Menurut Ibu Niki nih, kan Ibu Niki kan pasti mendengar lah. Kalau gue Maksudnya- sih belum dengar ada gosip Uus sama perempuan lain, bini lu Atau, juga ya. sama laki-laki lain. Ya. Nggak ada sih, belum sampai ke kuping gue. Ya, dan gue tahu Niki ngomong gini bukan karena Niki temenan sama gue, karena Enggak. Niki gitu, jadi kayak Temen lu aja gue omongin depan lu kok. Gua kan Iya. kalau udah ngomongin orang itu harus Iya, A1, iya, iya. gua nggak bisa Jadi- yang abu-abu, itu jadi bukan ya itu gue. karena gue terbiasa ketika gue tuh nongkrong tuh di banyak tongkrongan nih gitu dari dulu gitu. Kadang-kadang orang suka bilang sama gue, Us lu harus milih salah satu dong antara Niki atau temen lu gitu, atau Niki atau siapa gitu. Nah gue nggak bisa gitu, nggak bisa. Lu punya kekurangan, dia punya kekurangan. Lu punya kelebihan, dia punya kelebihan, yang dimana momen gua ngobrol sama lu dan ngobrol sama dia pun di timing yang berbeda gitu. Di sebuah timing gua nggak bisa ngobrol sama dia, gua bisa ngobrol sama lu. Di sebuah timing gua nggak bisa ngobrol lu tapi ngobrolnya sama dia. Jadi kayak ya gimana sih, kayak bahkan di tongkrongan gua pun ada yang sangat rajin ibadah tapi nongkrong bareng gitu. Padahal gue minum gitu, padahal gue di situ ngomong sembarangan, tapi dia bilang kayak,
lu kenapa sih masih betah di sini gitu? Kan lu kan rajin, lu tutur kata sopan gitu. Keluarga lu terlihat sangat-sangat religius gitu. Kenapa lu masih di sini sama gue? Habis omongan lu lebih make sense dibanding teman-teman gue gitu. Omongan lu lebih masuk akal gitu dibanding teman-teman gue yang mungkin bergenre sama kayak gue. Jadi mendingan gue nongkrong di sini aja gitu. Emang kalau gue nongkrong bareng gue harus ngikut lu gitu? Nggak harus kan gitu. Benar. Iya. Dulu waktu lo pertama kali punya anak itu kan parah banget ya dibulinya sama netizen. Itu gimana sih Us perasaan lo Us? Ibunya gimana sih nih kok membuang bayi yang tidak berdosa? Enggak, emang karena bacot lu, mulut lu yang ngebuat ibu itu ngebuang anaknya. Kayak gue pakai baju begini nih, anaknya kan pesantren, kok nggak mau sama anaknya? Anak gue aja santai. Makanya gue bingung gitu. Kadang-kadang gue pengen deh, gue Stop. colokin matanya satu-satu tuh netizen, tau nggak? Stop memposisikan diri lu jadi orang lain, bro. Gue di titik kayak anjing, gue pengen beliin handphone nih buat istri gue gitu. Ini kejadiannya masih tahun lalu gitu, terus kayak